Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin terkuak dan terang benderang siapa pelakunya dan siapa korbannya. Guys, geger segeger-gegernya. Dukungan buat Sudirman makin tak terbendung. Ratusan pengacara dari Peradi seruduk lapas tempat di mana Sudirman ditahan. Bahkan para pengacara ini sempat dihalangi karena alasan tertentu oleh pihak penjaga lapas. Namun dengan semangat yang pantang mundur, akhirnya para pengacara ini berhasil masuk dan berhasil ambil alih Sudirman. Wow, mantap. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Pak Jutek, bisa diceritakan apa yang terjadi pada Sudirman, kemudian akhirnya sampai bisa kita tahu dia sudah bertemu dengan keluarga, tetapi kan kemarin sempat sulit sekali untuk bertemu dengan Sudirman. Apa yang terjadi selama ini pada Sudirman? Baik, Mbak Tasyan, betul kami dari keluarga Sudirman pada awalnya. Jadi dapat kami ceritakan hari Selasa minggu yang lalu kami mendapatkan kabar bahwa Sudirman itu sudah ada di lapas Bancai. Atas dasar informasi tersebut, maka kami mengirim tim ke sana, ke lapas Bancai. Dan di lapas Bancai, singkat cerita, kami mendapatkan kabar betul Sudirman sudah di sana. Lalu kami mengabarkan kepada keluarga. Lalu keluarga datang menjenguk orang tuanya, ya, papa, mamanya, beserta dengan kakaknya, ya, dan juga adiknya datang ke lapas Bancai. Kami atur, kami fasilitasi. Di awal memang tidak semudah yang kami bayangkan. Rupanya Sudirman itu ada membuat surat bahwa dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun. Jadi Sudirman yang membuat atau dipaksa membuat atau seperti apa, Pak Jutek? Saya nggak tahu. Iya benar, sempat beredar beberapa waktu lalu ya. Tulisan tangan, ya, tulisan tangan. Dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun kecuali oleh orang tuanya dan kuasa hukumnya. Lalu singkat cerita, tim hukum keluarga Sudirman, ya, kami memaksa lah, artinya protes kepada Kalapas bahwa kami ini kan kuasa hukum dari keluarga, bahwa ini keluarganya mau membesuk. Singkat cerita akhirnya diperbolehkan masuk. Di dalam itu tim hukum dari Peradi dan juga keluarga, ya, bapak ibunya berbincang. Kami tinggal oleh tim mereka berbincang dari hati ke hati dengan Sudirman. Entah gimana akhirnya Sudirman menulis tangan mencabut kuasa, ya, dari kuasa hukum terdahulunya itu pada hari Kamis. Dia tulis tangan. Begitu mereka keluar dari lapas, saya dihubungi oleh tim yang bertugas di lapas. Saya selaku koordinator tim hukum Peradi. Saya diberitahu bahwa ada pencabutan kuasa. Saya lapor ini kepada Bang Oto, Pak Oto Hasibuan. Saya lapor kepada beliau karena beliaulah yang ketua tim dari tim hukum ini. Singkat cerita, akhirnya kami diterima oleh Bang Oto di Jakarta beserta dengan keluarganya, dengan beberapa orang tim hukum. Kami berbincang di Jakarta dengan Bang Oto. Kami berbincang dengan tim yang lain. Kami pastikan apakah betul Sudirman ini sudah mencabut kuasanya ke PH yang lama. Untuk memastikan, Bang Oto mengarahkan kepada kami untuk kembali mengunjungi Sudirman. Oke, apa cerita dari tim yang bertemu langsung dengan Sudirman? Seperti apa kondisinya? Bisakah dia bercerita sendiri? Ya, tim yang bertemu itu menceritakan bahwa memang betul selama ini dia ditahan di Polda. Intinya apa yang disampaikan bahwa selama ini dia mengaku memukul, dia mengakui bahwa dia ikut membunuh, dia bantah semua. Dia bantah, dia katakan dia tidak pernah memukul, dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan itu, melakukan apapun, dia membantah, dan dia katakan siap untuk hadir di sidang PK 6 terpidana yang rencananya nanti akan mulai sidang tanggal 4 September. Iya. Pak Jutek, kan kita sama-sama pernah berdialog di sini dengan kakak dari Sudirman, Beni Indrayana, yang mengatakan bahwa adiknya itu kemudian kalau sedang memberikan keterangan mudah sekali untuk diarahkan. Nah, kita bisa memastikan tidak bahwa yang mana yang benar, pernyataan yang kemarin atau pernyataan yang baru ini bahwa dia tidak melakukan? Jadi kami sampaikan, Mbak, untuk mengecek itu bahwa Sudirman ini dalam keadaan normal seperti yang kita sampaikan atau ada gangguan, kami sudah memohon kepada LPSK secara resmi. Suratnya tadi pagi sudah kami masukkan untuk meminta proses perlindungan dan sekaligus untuk memohon untuk dilakukan assessment, ya. Nah, silakan LPSK melakukan tugasnya. Kami sudah kirim surat ke LPSK, sudah resmi dan diterima, sudah kami dapatkan confirm. Jadi kami sudah melakukan banyak langkah dan kami beritahukan rencananya hari Rabu pagi kami akan dapatkan PK untuk Sudirman. Ini disusulkan untuk 6 yang lainnya ya, Pak Jutek. Jadi akan bersamaan. Iya. Kami nggak mau berlama-lama, karena ini mereka satu rangkaian satu peristiwa. Jadi hari Rabu rencana, ya, kalau tidak berhalangan hari Rabu sekitar jam 11 kami akan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau bisa kami akan memohon untuk disatukan sidangnya.
karena kita tidak ingin juga mempolitisasi ya, mengambil kesempatan untuk berlama-lama. Kita kan saya pikirkan ini sama, supaya selesai sekaligus, karena kasihan dia teman-temannya nanti bebas, dia belum bebas kan gitu kan. Ya, kita memikir secara psikologi. Baik, Pak Jutek, tapi secara kondisi fisik, kondisi mental Sudirman seperti apa? Ya seperti yang kami duga, memang dia bicara seperti kelihatan normal, tetapi kelihatannya memang daya pikirnya menurut kami ya, menurut tim yang sudah bertemu, kelihatannya daya pikirnya yang agak lambat ya, yang kami lihat ya, yang disebut tidak normal itu mungkin daya pikirnya. Contoh, ketika kita cerita sesuatu dalam waktu yang nggak terlalu lama, dia tuh udah lupa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Iya. Dan dia bisa berubah lagi apa yang diinikan. Makanya kami juga tidak mau mengambil keterangan dari orang yang demikian. Maka kita ingin bertanya. Jadi cerita-cerita dia pun saya nggak berani ungkap, takutnya salah kan gitu. Karena berubah-ubah kan. Jadi kita lihatlah, kita hargai saja apa yang sudah dia lakukan, yang jelas karena mereka ini satu kesatuan. Bahkan ini dalam waktu kemarin kan ada saksi baru ya yang melihat Sudirman pukul 21.30 berada masih di depan rumahnya, ya kan, yang hadir. Ya tentu itu menjadi petunjuk kan. Kenapa nggak hadir waktu itu? Ya saya pikir ya inilah menjalan kebenaran, mencari jalannya sendiri, itu yang demikian menurut saya gitu, Mbak Tasya. Baik, saya ke Pak Susno sekarang. Pak Susno, kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Jutek, kira-kira kemudian apa yang menjadi catatan penting Anda tentang Sudirman dan bagaimana peran dia cukup penting di kasus ini dan sempat menghilang? Saya menganggap ya, bukan saya menganggap, saya mengatakan bahwa ini pelajaran sangat bagus sekali dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengapa bagus sekali? Di sini kita bisa melihat bahwa masih ada orang Indonesia, khususnya dari kalangan penegak hukum, advokat yang peduli akan keadilan. Tidak dibayar mereka ini, sukarela. Demikian kerjanya keras, cepat, kemudian tidak kenal lelah. Koordinasi ke Jakarta, koordinasi ke LPSK, menjemput bola sampai ke LP, itu tidak dibayar semua. Mereka berkorban waktu, berkorban duit, berkorban tenaga. Berarti kita fokuslah harapan mau mengatakan bahwa advokat itu harus dibayar. Tidak. Masih ada yang kemanusiaannya tinggi seperti ini. Dan justru ini pukulan bagi aparat penegak hukum. Mestinya negara yang harus mengopini orang-orang yang seperti Sudirman ini. Dia dari kalangan tidak mampu, dia mempunyai kelemahan. Mestinya negara yang peduli, yang mencarikan perlindungan ke LPSK, yang mencarikan psikolog. Karena orang yang dalam keadaan tidak sehat atau kurang kemampuan apa-apa, maka kesaksiannya itu meragukan. Nah, ternyata dia diperiksa dulu, tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan sebagainya. Ini pukulan berat ini untuk aparat penegak hukum dan pukulan berat untuk negara, untuk aparat yang digaji. Pak Susno, sebenarnya SOP penanganan terpidana dengan kondisi seperti Sudirman ini seharusnya seperti apa, Pak Susno? Bukan SOP, undang-undang bahkan mengatakan orang yang diperiksa sebagai saksi itu harus sehat jasmani dan rohaninya, sehat mentalnya. Ya kan kita baru berbicara saja tidak sulit-sulit ya. Berbicara tadi Pak Jutek katakan baru bicara, nggak lama setelah itu dia lupa terhadap apa yang dibicarakan. Nah mestinya orang yang menangkap dia, yang memeriksa dia, yang menyidangkan dia, hakim yang mulia yang di depan persidangan, tahu kondisi orang kayak gitu kok masih nekat ngukum dia. Untuk kalangan penegak hukum, ya hakim yang menangani dia, lah kok menghukum orang kayak gitu. Jadi inilah kondisi penegakan hukum kita, memprihatinkan seperti itu. Oke, mantap. Kita doakan ya, semoga ratusan pengacara dari Perade ini diberikan kesehatan, semangat yang berkobar gitu ya, dan juga diberikan kemudahan dalam mengurus bebasnya nanti para terpidana ke-7 terpidana ini, termasuk Sudirman dan juga rekan-rekan yang lain. Semoga di sidang PK nanti bisa berjalan juga dengan lancar dan hakimnya juga diberikan hakim yang benar ya, tidak hakim suapan atau hakim gimana gitu ya. Dan harapan yang sebenarnya semoga 7 terpidana ini segera bebas dan terbebas dari tuntutan apapun. Nah itu harapan saya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikut. Thank you. Thanks for watching.